Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Abdullah Haris Imtihan dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Mataram. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bahasa Pidgin dan Kreol, asal-usul dan peran bahasa tersebut dalam masyarakat multikultural. Ini adalah tugas mata kuliah sosiolinguistik yang dibimbing oleh Bapak Syamsuddin. Mari kita bahas. Yang pertama-tama, kita perlu memahami apa itu bahasa Pidgin dan bahasa Kreol. Bahasa Pidgin adalah bahasa yang muncul sebagai hasil interaksi antara dua kelompok yang berbicara dengan bahasa yang berbeda dan tidak mengerti apa yang dibicarakan satu sama lain, sehingga mereka menggunakan bahasa Pidgin tersebut dalam komunikasi mereka. Jadi, bahasa Pidgin ini adalah bahasa yang tercipta ketika dua kelompok yang memiliki bahasa yang berbeda perlu untuk berkomunikasi. Karena mereka tidak mengerti bahasa satu sama lain, maka mereka menciptakan sebuah bahasa yang sederhana yang dikenal sebagai bahasa Pidgin, yakni untuk komunikasi dasar. Sementara itu, bahasa Kreol adalah bahasa Pidgin yang telah berkembang menjadi bahasa ibu oleh generasi berikutnya. Nah, kreolisasi terjadi ketika anak-anak dari pasangan yang berbicara Pidgin ingin mulai menggunakannya sebagai bahasa ibu mereka. Jadi bahasa Kreol ini adalah bahasa Pidgin yang telah berkembang menjadi bahasa ibu bagi generasi berikutnya. Nah, proses ini dikenal sebagai kreolisasi, di mana anak-anak dari pengguna Pidgin mulai menjadikannya sebagai bahasa pertama mereka. Adapun setelah kita mengetahui definisi dari bahasa Pidgin dan Kreol, sekarang kita akan lihat ciri-ciri dari kedua bahasa tersebut. Nah, bahasa pertama yaitu bahasa Pidgin memiliki ciri-ciri seperti yang pertama, tidak memiliki penutur asli. Nah, bahasa Pidgin ini diciptakan sebagai bahasa sementara atau fungsional yang digunakan oleh kelompok-kelompok yang tidak memiliki bahasa yang sama. Karena itu, Pidgin tidak memiliki penutur asli dan tidak diturunkan dari generasi ke generasi sebagai bahasa ibu. Yang kedua yaitu bersifat sederhana dan praktis. Nah, struktur bahasa Pidgin sangatlah sederhana karena tujuan utamanya itu untuk memfasilitasi komunikasi dasar. Ini berarti Pidgin mengabaikan aturan tata bahasa yang kompleks atau elemen yang tidak penting untuk kejelasan maknanya. Yang ketiga yaitu kosakata yang terbatas. Nah, bahasa Pidgin memiliki kosakata yang terbatas dan hanya mencakup istilah-istilah penting yang dibutuhkan dalam interaksi sehari-hari, seperti dalam hal perdagangan, kerja, atau komunikasi antar kelompok yang berbeda bahasa. Adapun ciri-ciri bahasa Kreol diantaranya yaitu yang pertama, memiliki penutur asli. Nah, bahasa Kreol ini berbeda dari bahasa Pidgin karena telah berkembang menjadi bahasa ibu bagi generasi baru. Nah, anak-anak belajar bahasa Kreol sebagai bahasa pertama mereka dan bahasa ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat tersebut. Adapun ciri-ciri yang kedua yaitu kosakata yang lebih luas. Nah, bahasa Kreol memiliki
kosakata yang lebih kaya dan luas dibandingkan bahasa Pidgin. Ini disebabkan oleh perkembangan bahasa yang lebih kompleks untuk memenuhi kebutuhan komunikasi yang lebih beragam, mencakup berbagai aspek kehidupan seperti aspek pendidikan, agama, sosial, dan hukum, dan interaksi sosial. Nah, ciri yang ketiga itu berkembang dari bahasa Pidgin. Bahasa Kreol ini berkembang dari Pidgin setelah proses yang disebut kreolisasi. Nah, dalam proses ini, Pidgin yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai alat komunikasi dasar berubah menjadi bahasa penuh yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, bahasa Pidgin lebih sementara, sedangkan Kreol ini berkembang menjadi bahasa sehari-hari yang kompleks. Berikutnya kita akan membahas tentang asal-usul bahasa Pidgin. Nah, bagaimana sebenarnya bahasa Pidgin ini muncul? Bahasa Pidgin muncul sebagai hasil dari interaksi dua kelompok yang berbeda bahasa. Seringkali karena situasi mendesak seperti dalam hal perdagangan atau kolonialisme. Bahasa Pidgin ini mulai berkembang sekitar abad ke-16 ketika bangsa Eropa seperti Inggris, Perancis, dan Portugis mulai berdagang atau menjajah negara-negara lain. Maka agar mereka bisa berkomunikasi, diciptakanlah yang namanya bahasa Pidgin. Sementara itu, bahasa Kreol berkembang dari bahasa Pidgin melalui proses yang disebut kreolisasi. Nah, kreolisasi ini adalah transformasi bahasa Pidgin menjadi Kreol melalui penggunaan yang terus-menerus dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Kreolisasi terjadi ketika bahasa Pidgin mulai digunakan oleh anak-anak sebagai bahasa ibu mereka, yakni generasi yang lebih muda kemudian mengembangkan bahasa Pidgin tersebut menjadi bahasa yang lebih kompleks dan kaya kosakata. Contoh kreolisasi yang terkenal adalah bahasa Haitian Creole yang berasal dari Pidgin Prancis di Karibia. Setelah kita mengetahui asal-usul kedua bahasa tersebut dan definisi dari kedua bahasa tersebut, nah, ada beberapa perbedaan penting di antara kedua bahasa tersebut, yaitu bahasa Pidgin dan bahasa Kreol. Dari definisi dan ciri-ciri yang telah kita sebutkan, maka bahasa Pidgin ini tidak memiliki penutur asli, hanya digunakan untuk komunikasi kelompok yang tidak berbagi bahasa yang sama atau tidak memiliki bahasa yang sama. Adapun Kreol sudah jelas, dia itu menjadi bahasa ibu dan digunakan oleh masyarakat secara luas dan lebih kompleks dalam struktur dan kosakatanya. Jadi proses kreolisasi inilah yang menjadi faktor atau menjadi kunci transformasi dari Pidgin menjadi Kreol. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa contoh bahasa Pidgin yang ada di dunia. Nah, contoh dari bahasa Pidgin yakni Pidgin Inggris di Tanah Lot, yaitu di Bali, mana digunakan untuk perdagangan. Seperti contohnya dari kata very cheap, tapi dipidginkan menjadi very cheap, yaitu sangat murah. Seperti kata 5, five menjadi pipe. Nah, kemudian contoh yang kedua yaitu tok pisin. Nah, bahasa ini yaitu bahasa Pidgin yang berkembang di Papua Nugini dari interaksi antara penutur lokal dan penjajah Eropa yang kemudian menjadi bahasa Kreol. Kemudian Haitian Creole yang berkembang dari Pidgin Prancis di Karibia dan menjadi bahasa Kreol yang digunakan oleh mayoritas penduduk Haitian.
Adapun contoh bahasa Kreol yang pertama yaitu Tok Pisin, yaitu bahasa Papua Nugini. Awalnya adalah bahasa Pidgin. Nah, Tok Pisin ini kemudian berkembang menjadi Kreol di Papua Nugini ketika mulai digunakan sebagai bahasa ibu oleh generasi berikut atau generasi baru. Yang dimaksud itu adalah anak-anak dari orang-orang yang menggunakan bahasa Pidgin tersebut. Kemudian contoh yang kedua yaitu Bislama di Vanuatu. Nah, bahasa Kreol yang terbentuk di Vanuatu ini berasal dari bahasa Pidgin yang digunakan di antara para pedagang dan para pekerja. Setelah itu kita akan membahas tentang peran bahasa Pidgin dalam masyarakat multikultural. Nah, bahasa Pidgin ini memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat multikultural. Yang pertama, bahasa Pidgin berfungsi sebagai bahasa perdagangan, yang mana bahasa ini memungkinkan untuk transaksi ekonomi di antara kelompok yang tidak memiliki bahasa yang sama. Selain itu, Pidgin juga berperan sebagai bahasa sementara yang digunakan untuk memfasilitasi interaksi di antara kelompok yang tidak memiliki bahasa yang sama. Inilah peran bahasa Pidgin dalam masyarakat multikultural. Di sisi lain juga bahasa Kreol juga memiliki peran penting dalam masyarakat multikultural. Bahasa Kreol seringkali menjadi simbol identitas bagi kelompok yang pernah dijajah, yang pernah mengalami penjajahan atau perbudakan, seperti halnya di Karibia. Misalnya, bahasa Kreol menjadi bagian dari perlawanan budaya dan menjadi simbol kekuatan identitas sosial bagi keturunan budak Afrika di sana. Namun, bahasa Pidgin dan Kreol memiliki atau menghadapi berbagai tantangan. Nah, seperti pada bahasa Pidgin menghadapi berbagai tantangan khususnya pada stigma sosial karena sering digunakan oleh kelompok marginal, yaitu kelompok yang berada di ekonomi yang rendah lah. Bahasa Pidgin dianggap sebagai bahasa yang rendah. Selain itu, bahasa Pidgin biasanya hanya digunakan dalam konteks terbatas, seperti pada perdagangan atau administrasi, sehingga jarang berkembang menjadi bahasa yang penuh yang digunakan dalam semua aspek kehidupan. Sedangkan bahasa Kreol juga menghadapi tantangan besar, terutama di bidang pendidikan. Salah satu masalah utama adalah apakah Kreol ini diakui sebagai bahasa tersendiri atau hanya dianggap sebagai dialek dari bahasa mayoritas. Ini mempengaruhi bagaimana bahasa Kreol diajarkan di sekolah dan juga dalam hal persepsi sosial. Kreol sama seperti Pidgin. Bahasa Pidgin dianggap sebagai bahasa yang kurang prestisius karena asosiasinya dengan kelompok budak atau kelas sosial rendah. Hal ini membuat Kreol kurang diterima dalam konteks resmi atau pendidikan. Nah, sebagai penutup, bahasa Pidgin dan Kreol adalah fenomena yang sangat menarik dalam linguistik. Bahasa Pidgin memungkinkan komunikasi antar kelompok yang berbeda bahasa, sementara bahasa Kreol ini memperkuat identitas sosial dan budaya di masyarakat multikultural. Meskipun keduanya menghadapi berbagai tantangan, baik Pidgin maupun Kreol memainkan peran penting dalam menjembatani perbedaan bahasa dan budaya di dunia. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Saya harap penjelasan mengenai bahasa Pidgin dan Kreol ini bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.